Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan faja'ala hadha syahra mubaraka. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Amma ba'd. Anak-anakku, peserta didik MTS Negeri 8 Kebumen yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan kultum kali ini, Pak Guru akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Keajaiban Salawat Nabi. Ada sebuah kisah, dan kisah ini tercantum dalam kitab Sa'adah Ad-Darain dan juga yang semakna dalam Ihya Ulumuddin, bahwa Abdullah bin Hakam pernah bercerita. Beliau pernah bermimpi. Beliau bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Ketika bertemu, beliau bertanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Imam Syafi'i berkata, sungguh Allah merahmati dan mengampuniku. Aku diarak ke surga sebagaimana pengantin diarak, dan ditaburi bunga di atasku sebagaimana pengantin ditaburi bunga. Kemudian Abdullah bin Hakam berkata, bagaimana engkau bisa sampai pada derajat demikian? Imam Syafi'i menjawab, karena di dalam kitab Ar-Risalahku, aku bersalawat kepada beliau, kepada Rasulullah. Wassallallahu ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Semoga salawat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak hitungan zikir orang-orang yang ingat menyebut namamu, menyebut nama Allah, dan orang-orang yang sebanyak hitungan orang-orang yang lalai, lupa untuk menyebut namamu. Demikianlah Imam Syafi'i mendoakan salawat kepada Rasulullah SAW setiap saat. Setiap orang ingat kepada zikir, mudah-mudahan Rasulullah mendapatkan syafaat. Setiap orang lupa untuk bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan Rasulullah senantiasa juga mendapatkan syafaat. Sehingga Imam Syafi'i berdoa agar Imam Syafi'i senantiasa mendapatkan salawat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, memang mimpi bukan dalil untuk suatu ibadah, namun mimpi bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa menjadi harapan baik bagi kita, dan bisa menjadi kabar yang baik untuk kita. Sehingga Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sahih mengajarkan kepada kita untuk menceritakan mimpi yang kita alami. Asal kita tidak menjadi bangga diri, kita hendaknya menceritakannya. Kita disunahkan untuk menceritakannya, dan kita diajarkan pula untuk mentakwilnya, memaknainya. Syaratnya kita tidak memastikan bahwa takbilan yang kita lakukan adalah benar. Dan takbir mimpi dari Abdullah bin Hakam bisa jadi salawat akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Salawat akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, mudah-mudahan beliau benar-benar masuk surga tanpa hisab, dan benar-benar akan masuk surga pada surga yang tinggi, surga Firdaus. Demikian juga para pengikutnya, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Dan salawat akan menjadikan kita, insya Allah, doa kita akan terkabul. Untuk itu, anak-anakku, janganlah kita sabarkan salawat. Marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada beliau.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan salawat juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak membutuhkan salawat kita, karena Allah dan para malaikatnya sudah bersalawat kepada beliau. Namun salawat adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Demikianlah perintah yang agung. Salawat itu bisa menjadi perwujudan cinta kepada beliau, takzim kita atau pengagungan kita kepada beliau, dan tekad kita untuk menampaki ajarannya, menampaki sunnahnya. Dan apabila kita bersalawat kepada beliau 1 kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Dan bahkan akan menghapus kesalahan kita 10 kesalahan. Dan bahkan Allah telah mengutus malaikat khusus yang berjalan di muka bumi mencari orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian salawat tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Demikian dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Untuk itu, marilah kita senantiasa ringankan diri untuk bersalawat kepada beliau ketika nama beliau disebut. Dan ini akan mudah apabila kita rajin mengaji. Ketika mengaji, tentu akan menyampaikan hadis. Dan ketika menyampaikan hadis, kita ingat kepada beliau. Dan kita bisa bersalawat di situ. Ketika kita akan memulai berdoa atau pidato, di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya, marilah jangan lupa untuk bersalawat. Dan juga setiap hari, jangan lupa pagi, sore, kita senantiasa bersalawat walaupun hanya sebentar, walaupun mungkin hanya 10 kali. Dan juga jangan lupa kita juga senantiasa diajarkan untuk bersalawat setelah adzan berkumandang. Demikianlah, marilah jangan lupakan salawat, karena wujud cinta kepada Rasulullah SAW, wujud cinta kepada sunnahnya, dan wujud cinta kepada kejayaan Islam. Demikian kultum singkat pada hari ini. Wa'alafu minkum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.